Selamat sore buat kita semuanya. Nama saya Yosafat Tampu Bolon, NIM 202138, jurusan Teknik Mekanika. Saya dari grup F. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang pembelajaran selama online, yaitu untuk menjelaskan ketiga modul. Di sini ada 3 modul, yaitu yang pertama untuk mencari gelombang AC. Ya, yang pertama mencari gelombang AC, ini dia yang pertama itu untuk sumber AC-nya. Baru yang kedua kita sediakan untuk alatnya. Alatnya ada 2, yaitu yang pertama voltmeter, yang kedua ampermeter. Baru setelah itu kita ambil resistornya, resistor. Kita buat resistor di sini. Baru setelah itu untuk osiloskopnya, untuk dia osiloskop fungsinya supaya kita mengetahui gelombang yang ada atau gelombang yang terjadi pada rangkaian. Ini sebelumnya kita buat dulu ke 6 volt, baru ini 50 Hz. Oke, baru tidak lupa ini kita bikin nama saya Yosafat. Untuk NIM-nya 202138. Oke. Baru setelah itu kita ubah untuk AC-nya ini ke AC dulu ya, ke AC. Ini namanya IAC. Baru setelah itu untuk voltnya ini ke AC, labelnya volt AC. Oke. Baru setelah itu kita buat lagi untuk resistornya, kita ubah arahnya. Resistornya kita buat dia namanya RL. Untuk tahanannya yang pertama itu 470 ohm, ini kita buat ke ohm. Oke, kita buat ke ohm. Baru sudah selesai, kita gabungkan dulu dia, kita gabungkan dari sumber ke ampere, baru dari sini ke volt. Setelah itu dari ampere kita buat ke volt. Ke voltnya untuk mengukur tegangan. Kalau ampernya ini tadi untuk mengukur arus. Baru kita sambungkan lagi dari resistor ke ampere, baru dari resistor lagi ke bawah volt, ke keluaran voltnya. Baru setelah itu disambungkan dari osiloskop untuk melihat jadi yang namanya gelombangnya. Oh ya, satu lagi hampir lupa, ada namanya tahanan atau grounding, pentanahan kalau biasa dibilang untuk pentanahan. Ya, kita sambungkan dulu dia ke sumber AC. Oke, setelah itu kita buat dulu di sini, kita hidupkan, kita perkecil ya. Untuk hasil gelombang AC-nya ya begini dia. Untuk pengukuran AC, untuk mencari gelombang AC baru. Setelah ini berarti dengan begini untuk gelombang AC-nya sudah selesai. Baru kita mencari untuk yang namanya gelombang setengah gelombang. Terus setengah gelombang kita putuskan dulu pertama, ini kita delete dulu. Oke, ini juga kita delete, kita hapus. Ini juga kita hapus. Baru untuk sini kita ubah, baru kita tambahin lagi voltmeternya baru sama ampermeternya. Oke, setelah itu kita buat lagi di sini, baru kita sambungkan dari ini ada satu lagi tambahannya dengan memakai dioda. Untuk
tengah gelombang dia memakai dioda. Ini dia gambar dioda. Oke, kemudian kita hubungkan. Oke, baru kita hubungkan lagi. Yang kedua untuk ampernya kita hubungkan ke volt. Sesudah itu dari keluar voltnya nih kita buat ke volt ini. Kita naikkan sedikit biar agak rapi. Baru yang selanjutnya untuk resistornya kita sambungkan juga, kita hubungkan. Untuk resistor pertama kita buat 470 dulu, karena nanti ada 3 tahanan yang mau kita cari, 470, 3300, 470, 1000 dan 3300. Baru untuk ini kita sambungkan dulu ke resistor. Baru yang keduanya untuk melihat gelombang sebelum dia diubah pakai dioda. Kita naikkan sedikit, kita geser, tabuk ke atas. Oke, ini tadi biar agak sedikit rapi kita geserkan. Oke, baru setelah itu kita hidupkan. Ini kita hapus dulu, kita hidupkan. Ini kita buat di sini. Ya, inilah dia untuk hasil gelombangnya. Ini untuk 470. Kemudian setelah ini kita buat dulu untuk 1000 ohm. 1000 ohm baru kita hidupkan, dan begini juga hasil gelombangnya. Baru untuk yang ketiga kita buat lagi untuk yang 3300. Kita okekan, baru kita putar. Ini dia untuk gelombangnya. Baru setelah itu untuk gelombang setengah gelombang ya sudah selesai. Baru yang ketiga yaitu untuk gelombang penuh. Oke, kita akan coba menggambar gelombang penuh. Kita persiapkan dulu. Ini pertama kita matikan dulu biar kita tahu. Ini kita hapus. Oh, tidak bisa. Berarti kita delete. Ini juga kita delete. Ini juga delete. Ini juga dihapus. Di sini nanti kita untuk mencari gelombang penuh dengan menggunakan 4 dioda ya. Kita pakai dia 4 dioda. Kita hapus dulu. Oke, kita ambil dulu diodanya dari sini. Untuk dioda ada 4 buah. 1, 2, 3. Baru satu lagi. Oke, ini 4. Kita rangkai dulu. Kita buat dulu posisinya. Ini kita buat rotasinya ke atas. Juga ke atas, sabar, ini ke atas. Ini kita buat ke atas. Ini juga ke atas. Baru setelah itu
Oke, di sini kita pertama akan menyambungkan dulu dari ampernya ke voltmeternya, kemudian dari resistor ke ampermeter, lalu ke resistor, lalu dari osiloskop kemudian dari ampermeter kita sambungkan ke voltmeter, lalu dari voltmeter kita sambungkan lagi ke kemari. Setelah itu dari voltmeter, dari sini dari voltmeter ini kita buat dulu dari sini ke tengah, kemudian dari voltmeter ini kita buat ke ini dulu, kita buat ya, ini lepas dulu, ini kita buat ke yang pertama. Oke, baru dari keluarannya ini kita sambungkan kemari, lalu tahanannya ini kita bawa kemari. Oke, kita di sini pertama itu 470 ohm kita hidupkan lah. Ini dulu belum, ini kita sambungkan dulu kemari. Oke, setelah semuanya selesai sudah bisa, ini kita buat yaitu 6 volt. Ini 50, ini masih 50 ya, masih 50 Hz. Ini tadi labelnya. (200138). Oke, baru kita hidupkan. Kita perkecil, inilah dia untuk gelombangnya, untuk gelombang penuhnya. Kemudian kita matikan, kita ubah dia tahanannya menjadi setelah 470 1000 ohm ya. Kita lihat apakah ada perubahan. Iya, sepertinya masih sama. Lalu kita matikan, kita masukkan untuk 3300. Oke, kita hidupkan lagi. Setelah kita hidupkan masih sama juga ya. Itulah dia untuk yang gelombang penuhnya. Oke, kita matikan, baru kita hapus. Kemudian kita akan ke penyara filter kapasitor. Di sini kita pertama menghapus dulu diode-diodanya, hanya menggunakan satu diode dengan menambahkan kapasitornya. Kita hapus dulu, kita delete, ini juga kita delete. Sini kita tambahi yaitu dioda.
Ini dia diodanya. Dioda untuk yang pertama. Kemudian kita buat di sini. Oke, setelah sudah ada diodanya, kita buat dulu namanya ini D1. Yaitu untuk dioda 1 ya kan. Baru kita cari dulu untuk filter kapasitornya. Ini dia, kita buat di sini. Kita rotasikan dulu supaya dia ke atas. Baru kita sambungkan dari ampermeter ke voltmeternya, lalu dari resistornya ke resistor ke masukkan voltmeter, lalu dari keluaran voltmeter ke resistor. Ya, kita buat agak ke bawah. Kemudian dari filternya kita buat ke bawah ini, ke keluaran voltmeter, lalu dari dioda kita dari penyaring dulu kita buat ke ampere, lalu dari dioda kita buat ke ini. Oke, kita ke bawah kan biar lurus. Lalu setelah itu ini kita masukkan dulu, tarik dulu garisnya ini. Oke, kemudian kita sambungkan kembali dari keluaran volt. Ini lepas dulu, ini kita masukkan ke sini. Lalu dari sini kita hapus dulu ya. Kita sambungkan dulu dari sini ke diodanya. Lalu dari ampermeter ke sini. Ini kita buat ke bawah biar rapi ya. Kemudian dari ini pertama kita buat di sini. Kita tarik dulu garis dari keluaran volt. Atau dari sini juga bisa. Ke sini. Lalu dari ke tengah ini. Oke, di sini sudah nampak. Ini pertama kita ukur dia dari pertama itu yaitu 10 picofarad. Ya benar. Kemudian kita buat ini yang pertama yaitu picofarad 70 ohm. Sudah benar. Oke, jika gambarnya sudah benar baru kita hidupkan. Kita lihat gelombangnya. Ya, kita perbesar dulu. Ya, ini dia bentuk gelombangnya dengan menggunakan filter kapasitornya. Berbeda dengan yang tanpa filter kapasitor tadi. Dia tampak berbeda. Ini untuk penyaring filter kapasitor dengan yang namanya setengah gelombang dengan menggunakan filter kapasitor ya. Oke, jika sudah selesai kita matikan. Kemudian kita akan merangkai gelombang penuhnya. Ya, kita pertama kita matikan dulu ya, kita hapus dulu. Delete dulu. Delete. Kemudian ini juga. Oh, bukan, ini kita biarkan aja. Juga ini kita biarkan. Karena nanti di sini kita hanya akan menambah 4 dioda. Ya, 4 dioda ini kita buat dulu. Ini kita buat ke sini. Ini kita buat dari sini ke sini. Dilepas. Aduh, jadi rusak. Ini dulu ke sini ya. Kemudian dari
Ini kita lepas dulu tadi. Ini kita hapus sudah, kita delete. Oke, setelah itu ini juga kita hapus. Di sini kita akan menambah diodanya. Dioda sesudah kita tambah nanti di situ kita akan sambungkan dioda. Kita butuh dioda 3 lagi. Oke, 2, 3, 4. Oke, sudah. Jika sudah 4 dioda, kemudian kita rangkai kembali seperti bentuk yang pertama tadi. Kita rotasikan dulu. Kita rotasikan. Ini juga kita rotasikan. Kita rotasikan. Oke, jika sudah ini kita buat 4 dioda kan. Kemudian kita gabungkan dari mulai filter kapasitornya ke voltmeter. Setelah itu kita ambil lagi dari dioda 4 ke filternya, lalu D3 ke masukkan ampere, lalu D1 juga ke sini kita buat. Kemudian D2 nya jumper kemari. Lalu ini juga kita sambungkan. Setelah itu untuk ini juga kita sambungkan ke sini. Kemudian dari sini kita buat ke tengah. Kemudian ini juga kita buat ke sini. Oke, lalu dari ampere ke volt. Ini kemari. Lalu dari pentanahan ini kita buat ke tengah. Oke, jika sudah selesai, kemudian kita lihat pada osiloskopnya. Ya, kita hidupkan osiloskop. Ya, beginilah dia untuk gelombangnya yang terjadi pada osiloskopnya, ya kan. Beginilah dia hasilnya. Ini dia untuk gelombang penuh menggunakan filter kapasitor tadi. Beginilah dia jadi untuk gelombangnya, jenis gelombang. Ini pertama kita memakainya untuk yang 470 ohm, kemudian kita ubah, kita matikan dulu ya. Kita ubah dari 470 kita coba dengan 1000 ohm. Ya, 1000 ohm kita mulai. Ya, dia mulai ada nampak perbedaan. Lalu kita coba lagi dengan 3300 ohm, lalu kita play. Ya, kita perdekat. Beginilah dia. Kemudian setelah itu kita coba untuk mengubah pikofaradnya menjadi 100 pikofarad. Oke, ini kita buat dari pertama tadi 470 ohm. Ya, kita mulaikan. Beginilah dia gambar gelombangnya. Lalu setelah itu ini kita ubah lagi ke 1000 ohm. Lalu kita mulaikan. Ya, begini dia gambar gelombangnya. Ya, perdekat. Lalu setelah itu kita buat ke 3300. Oke, kita mulaikan. Ya, inilah dia gambar gelombangnya. Baru kita matikan. Ini kita ubah menjadi 470 pikofarad. Ini kita buat dari pertama tadi 470 juga. Kita mulaikan. Oke, setelah itu kita buat lagi untuk siap 470 1000. Lalu kita playkan.
Kemudian kita buat lagi untuk yang 3300 ohm. Oke, kita mulaikan. Jadi begitulah dia gambar-gambar gelombang yang terjadi pada gelombang penuh dengan menggunakan filter kapasitor. Ini dia namanya filter kapasitor. Oke, setelah itu berarti dengan demikian modul 1 dan 2 kita sudah selesai. Kita lanjut ke modul 3. Oke, di sini kita akan memasuki modul yang ketiga untuk gerbang logikanya. Di sini kita akan membuat 2 masukan, 3 masukan dan 4 masukan. Ya, yang pertama kita buat dulu untuk 2 masukannya. Itu kita ambil dulu 2 toggle switch-nya itu untuk masukannya nantinya. Kemudian kita ambil gerbang notnya 2 buah, not 2 buah. Lalu OR-nya 1, juga AND-nya 1 untuk gerbang AN-nya, N-nya. Lalu setelah itu kita buat NAND-nya. NAND di sini. Baru untuk yang terakhir kita buat lampu. Kita juga buat dulu nama-nama setiap rangkaiannya. Kita masukkan dulu. Kemudian di sini kita buat rangkaiannya. Baru kita buat lagi. Kemudian ini. Lalu ini. Oke, kita bikin di sini yang pertama itu adalah A. Oke, yang ini kita buat B. Lalu yang ini kita bikin A aksen, baru ini B aksen. Kemudian ini kita bikin dulu. Oh, ini sebelumnya kita masukkan dulu ya. Kita masukkan dulu rangkaiannya. Ini kita masukkan ke sini. Kemudian yang ini kita buat ke atas. Lalu dari sini kita buat lagi ke bawah. Ini kita buat ke atas. Kemudian ini ke atas. Lalu ini juga ke atas. Dan terakhir ini ke lampu. Ini maka dari situ kita buat ini namanya untuk A aksen dan B. A aksen kalau dia untuk OR itu ditambah B. Dia aksen tambah B karena dari mengikuti kakinya nih. Dia mengikuti dari sini jadi dia B. Kemudian dari sini kita bikin pertama itu ini A dulu, baru untuk AND itu dia perkalian ya. A lalu dikali B. Ini B aksen. Oke, baru di sini kita bikin gabungan dari kedua ini, yaitu yang pertama A aksen ditambah B tambah B. Ini kita buat dulu untuk tanda kurungnya. Lalu dikali buka kurung A ditambah B, A dikali B aksen. Kemudian tutup kurung, kita bikin untuk aksennya, untuk hasil akhirnya. Ya, inilah dia untuk yang 2 masukannya. Oke, kita akan masuk untuk yang 3 masukannya. Ini kita geser dulu. Ini kita dekatkan ke sini. Ini kita bikin namanya B di sini. Lalu ini A di sini. Kita geser, baru ini kita buat C ke sini. Setelah itu kita akan mengambil yang namanya OR not yang dimana untuk OR not itu yaitu yang ini dia OR not untuk OR. Kita buatkan ke sini. Setelah itu kita ambil untuk notnya, untuk logika not di sini. Kemudian kita buat untuk AND. Untuk AND-nya di sini. Lalu setelah itu kita buat gerbang AND. Sorry, bukan AND, tapi NAND.
Setelah NaN baru kita buat juga yang terakhir dia lampu. Kemudian kita jangan lupa beri penamaan. Kita beri penamaan untuk setiap gambar, setiap rangkaiannya. Lalu ini juga kita beri nama. Kemudian kita sambungkan terlebih dahulu. Lalu ini ke atas. Setelah itu dari sini ke ini namanya gerbang OR NOT, dan ini NOT. Kemudian ini AND, ini NaN. Ini kita masukkan ke bagian bawah, ini kita taruh ke atas. Kemudian ini ke sini, lalu kita masukkan ke sini. Ini untuk ke lampu. Oke, sekarang kita akan membuat untuk penamaannya, yaitu yang pertama ini OR NOT, di mana OR NOT itu adalah penjumlahan. Ya, kita buat dulu pertama mulai dari A, baru setelah itu kita penjumlahan kita tambah dia. Untuk pertama itu kita tambah B. Untuk yang kedua ini B. Untuk B kan, setelah dia B, tapi dia pertama-tama itu untuk aksennya nanti kita tutup kurung. Ini kita buka kurung dulu, baru yang kedua kita tutup kurung, baru kita beri aksen. Baru yang kedua ini yaitu B. Ini tuh B aksen. B aksen. Oke. Ini untuk gerbang NOT-nya. Baru yang ketiga itu adalah untuk AND-nya kita beri untuk namanya itu yaitu B aksen. Untuk AND itu sistemnya adalah perkalian. Jadi kita buat dulu yang pertama B aksen dikali C. B aksen karena dia dari sini dulu B aksen, baru kemudian C. Lalu setelah itu dari sini kita masukkanlah untuk gerbang yang ketiga ini. Untuk yang kedua ini, yaitu dimana yang pertama kita bikin buka kurung terlebih dahulu, A ditambah B, lalu ditutup kurung, kemudian dikali buka kurung B aksen kali C, B aksen dikali C, kemudian ditutup kurung, jangan lupa aksennya. Ini kita beri satu lagi tanda buka kurungnya. Oke, inilah dia untuk yang untuk 3 masukannya pada gerbang logika ini, untuk 3 masukannya. Oke, setelah itu kita beralih ke 4 masukan, dimana di sini kita tambahi satu lagi toggle switch-nya. Kita beri namanya ini yaitu ya untuk D, bernama D. Oke, setelah kita masukkan D, kita masukkan juga gerbang untuk kode-kodenya, yaitu gerbang logikanya. Kita masukkan yang pertama itu adalah OR, dimana OR itu gambarnya yang ini OR. Setelah OR kita masukkan NaN, untuk NaN. Baru setelah NaN kita masukkan AND. Baru jangan lupa untuk lampu. Kemudian kita gabungkan kembali mereka. Kita gabungkan dari atas, dari AB ke OR, ke gerbang OR. Ini kita beri dulu penamaannya ya biar mudah. Ini juga kita beri penamaan, ini juga. Oke, ini langsung saja ke lampu. Kemudian dari sini ke atas, dari yang D juga ke gerbang NaN. Lalu ini dari OR kita masukkan ke AND. Dari NaN kita masukkan ke AND. Oke, ini namanya untuk OR dia tadi penjumlahan. Jadi A ditambah B. Ya, kita buat dulu ya, A tambah B. Oke, setelah itu ini NaND. Jadi dimana dia sistemnya adalah perkalian. Jadi kita bikin dulu buka kurungnya, C dikali D, tutup kurung,
pakai aksen karena dia pakai sistem perkalian daripada NAND. Lalu untuk yang di sini adalah penggabung daripada dua gerbang ini, yaitu dimana pertama kita buat dulu buka kurung 2 kali, A ditambah B tutup kurung dikali dibuka kurung, C dikali D tutup kurung, baru aksennya. Oke. Lah, inilah dia untuk yang 4 masukan. Beginilah dia gambar untuk 4 masukan. Oke, dengan begitu selesailah rangkaian kita. Oh, yang terakhir kita jangan lupa memberi nama. Itu nama saya Yosafat Tampubolon. Untuk NIM-nya 2002-138. Oke. Itu untuk modul 3 kita sudah selesai, 2 masukan, 3 masukan dan 4 masukan. Terima kasih.